Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Dewi Kirani, NPM 121040173. Saya dari kelas 1J Akuntansi Universitas Swadaya Gunung Jati. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah komputer, 4 era perkembangan teknologi komputer, jenis-jenis komputer, ukuran komputer, dan komponen utama komputer. Untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer pemrograman akuntansi, dosen pengampu Ibu Arinal Muna, SE, MSI, AK. 1. Sejarah perkembangan komputer generasi pertama hingga generasi ke-6. Komputer generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959. Setelah tahun 1940, komputer generasi pertama dibuat dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Sayang sekali, tabung vakum ini dianggap tidak efisien dikarenakan cepat panas dan menggunakan daya listrik yang sangat besar. Ciri-ciri komputer generasi pertama. 1. Hardware berukuran besar karena menggunakan 18.000 tabung vakum. Kedua, membutuhkan listrik yang sangat besar karena hardware besar, jadi listrik yang dibutuhkan juga besar sesuai dengan ukuran hardware. Yang ketiga, mesin pendingin karena pada generasi pertama mesinnya cepat panas, jadi diperlukannya mesin pendingin dan juga penyimpanannya kecil. Komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Pada tahun 1959, tabung vakum yang menjadi komponen dasar komputer pertama telah tergantikan oleh transistor. Penggantian komponen ini dilakukan karena transistor dianggap lebih efisien dibandingkan dengan tabung vakum. Ciri komputer pada generasi kedua. Yang pertama, daya listrik yang digunakan lebih kecil karena pada generasi kedua isi hardware-nya berukuran lebih kecil. Yang kedua, hardware lebih kecil digantikannya tabung vakum menjadi transistor dan juga lebih cepat dan mudah di-upgrade dan agar lebih dapat diandalkan. Komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1970. Pada tahun 1965, komputer dibuat menggunakan integrated circuit atau disebut dengan IC. Meskipun IC sebagai komponen dasar utama, tetapi transistor masih tetap digunakan, tetapi ukurannya diperkecil. Ciri-ciri komputer pada generasi ketiga. Yang pertama, harganya murah dan bisa dijangkau oleh masyarakat umum. Yang kedua, daya listrik yang digunakan lebih kecil. Yang ketiga, penyimpanannya lebih besar dan kecepatannya 10.000 dibandingkan dengan generasi pertama. Komputer generasi keempat pada tahun 1970 sampai 1990. Dibuat pengembangan yang lebih jelas memperkecil sirkuit dan komponennya. Pada generasi ini menggunakan komponen dasar mikroprosesor seperti komputer yang beredar di zaman sekarang. Perusahaan Intel merupakan perusahaan yang berpengaruh perkembangan IC. Perusahaan ini mampu menciptakan Intel 4004 yang menjadi asal mula perkembangan komputer dengan meletakkan seluruh komponen dan sebuah komputer dalam sebuah chip yang kecil. Intel berhasil menggunakan komputer dengan besar menjadi lebih kecil dan lebih efisien. Pada generasi ini pertama kali digunakan keyboard dan juga monitor dan tampilan sistem operasi. Selain itu, biaya yang dikeluarkan juga lebih murah sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat umum.
komputer generasi keempat mengalami kemajuan yang sangat pesat sehingga diciptakan mouse, GUI, dan komputer dinding yang sering disebut dengan laptop. Komputer generasi kelima pada tahun 1990-an. Komputer ini masih proses pembuatan fungsi dengan adanya kecerdasan buatan artificial intelligence AI. Ciri-ciri komputer pada generasi kelima: 1. Kecepatannya lebih cepat dan lebih mudah dalam mendapatkan suatu informasi. 2. Lebih banyak membantu kegiatan manusia. 3. Fiturnya semakin banyak. Generasi ke-6 abad ke-21. Generasi ini adalah generasi masa depan yang nantinya dikenal dengan generasi titanium. Yang kedua, ada 4 era perkembangan teknologi komputer. 1. Era komputerisasi. Periode ini dimulai sekitar tahun 1960-an ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan seperti IBM ke dunia industri. Pemakaian komputer ini di masa kini ditunjukkan untuk meningkatkan efisiensi karena terbukti untuk pekerjaan tertentu mempergunakan komputer jauh lebih efisien dari segi waktu dan biaya dibandingkan dengan memperkerjakan berpuluh-puluh sumber daya manusia untuk hal serupa. Pada era ini belum terlihat suasana kompetisi yang sedemikian ketat. Jumlah perusahaan pun masih relatif sedikit. Manfaat komputer pada era komputerisasi: yang pertama, memanfaatkan untuk keperluan pengolahan data seperti data processing. Yang kedua, meningkatkan efisiensi karena terbukti untuk pekerjaan tertentu mempergunakan komputer jauh lebih efisien. 2. Era teknologi informasi. Kemajuan teknologi digital yang padu dengan telekomunikasi membawa komputer memasuki masa-masa revolusinya. Di awal tahun 1970-an, teknologi PC atau personal komputer mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer dengan seperangkat komputer yang dapat ditaruh di meja atau disebut dengan desktop. Seorang manajer atau teknisi dapat memperoleh data atau informasi yang telah diolah oleh komputer dengan kecepatan yang hampir sama dengan kecepatan mini komputer atau mainframe. Kegunaan komputer di perusahaan ini tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi, namun lebih jauh untuk mendukung terjadinya proses kerja yang lebih efektif. Era manajemen perubahan tidak seperti pada kedua era sebelumnya, lebih ditekankan pada unsur teknologi. Pada era manajemen perubahan ini yang lebih ditekankan adalah sistem informasi, di mana komputer dan teknologi informasi merupakan komponen sistem informasi tersebut. Kunci dari keberhasilan informasi merupakan komponen adalah penciptaan dan penguasaan informasi secara cepat dan akurat. Ditekankan oleh beberapa ahli bahwa manajemen adalah perusahaan yang menguasai informasi lah yang memiliki keunggulan kompetitif di dalam lingkungan makro regulated free market. Di perusahaan modern terletak pada bagaimana manajemen melihat kunci kinerja perusahaan. Organisasi tradisional struktur perusahaan sebagai kunci utama pengukuran kinerja, sehingga semuanya diukur secara hierarkis berdasarkan divisi-divisi atau departemen. 4. Era globalisasi informasi. Pada era terakhir ini adalah termasuk ke dalam sejarah evolusi teknologi informasi. Fenomena yang dilihat adalah bahwa sejak pertengahan awal tahun 1980-an perkembangan di bidang teknologi informasi
komputer dan telekomunikasi sedemikian pesatnya sehingga kalau digambarkan secara grafis kemajuan yang terjadi dapat dilihat secara eksponensial. Ketika sebuah seminar internasional mengenai internet diselenggarakan di San Francisco pada tahun 1996, para teknisi teknologi informasi yang dahulu bekerja sama dalam penelitian untuk memperkenalkan internet ke dunia industri pun secara jujur mengaku bahwa mereka tidak pernah menduga perkembangan internet yang sampai saat ini. Sulit untuk ditemukan teori yang dapat menjelaskan semua fenomena yang terjadi sejak awal tahun 1990-an ini. Penerapan teknologi seperti LAN, WAN, GlobalNet, intranet, internet, dan extranet. Tiga jenis-jenis komputer. Jenis-jenis komputer berdasarkan data yang diolah. 1. Komputer analog. Komputer yang digunakan untuk menerima sinyal analog. Komputer ini digunakan untuk melakukan pengecekan untuk data yang tidak berbentuk angka. Karena data yang didapatkan adalah data yang bersifat global. Biasanya digunakan untuk mempresentasikan keadaan. Contohnya, pengecekan suhu, perhitungan aliran BBM pada SPBU. 2. Komputer digital. Komputer digital, komputer yang sering digunakan untuk kehidupan sehari-hari. CPU, Central Processing Unit, adalah inti dari elemen komputer digital. Bentuknya chip kecil dan terdiri dari transistor yang begitu banyak. Contohnya, desktop, laptop, notebook, mini komputer, server, dan komputer tablet. Yang ketiga, komputer hybrid. Komputer yang memiliki kemampuan dari komputer analog dan komputer digital. Diperuntukkan untuk pengolahan data yang sifatnya kuantitatif maupun kualitatif. Digunakan untuk aplikasi khusus yang biasanya dipakai pada robot-robot yang dipakai sebagai pekerja pada pabrik serta digunakan untuk berbagai rumah sakit yang digunakan untuk memeriksa tubuh pasien yang pada akhirnya komputer bisa mengeluarkan berbagai analisa yang disajikan dalam bentuk gambar, grafik maupun tulisan. 2. Jenis komputer berdasarkan fisik. 1. Komputer desktop. Ukurannya kecil, biasanya cocok diletakkan di atas meja. Bahkan sekarang dikembangkan bentuk komputer desktop yang semakin tipis yang dikenal dengan desktop slim. Bentuk desktop ini biasanya dilengkapi dengan banyak ruang yang disebut expansion slot sebagai tempat untuk card tambahan. Contohnya, komputer desktop. 2. Komputer tower. Ukuran fisik relatif lebih besar dibandingkan dengan komputer desktop. Cocok diletakkan di atas meja. Memiliki ruang expansion slot lebih banyak. 3. Komputer laptop. Komputer dengan ukuran fisik yang dapat dipangku. Ukurannya lebih kecil dari komputer portable. Semua komponennya dibuat menyatu. 4. Ukuran komputer. 1. Mikrokomputer. Kelas komputer yang menggunakan mikroprosesor sebagai CPU utamanya. Mikroprosesor adalah sebuah IC yang digunakan sebagai otak atau pengolah utama dalam sebuah sistem komputer. Dikenal sebagai personal komputer atau disebut dengan PC, home computer, small business computer. Contoh desktop dan laptop. Mini komputer, kelas komputer multi-user yang dalam spektrum komputasi berada di posisi menengah di bawah kelas komputer mainframe dan sistem komputer single user seperti komputer pribadi. Istilah mini komputer sudah dianggap kuno dan sudah diganti dengan istilah stasiun kerja atau workstation dalam dunia Sun Microsystem, contohnya workstation. 3. Mainframe mengacu kepada kelas tertinggi dari komputer yang terdiri dari komputer-komputer yang mampu
mampu melakukan banyak tugas komputasi yang rumit dalam waktu yang singkat. Umumnya digunakan oleh banyak pengguna yang terkoneksi dengan menggunakan terminal. Memiliki kekuatan pemrosesan paling kuat dinamakan superkomputer. Mampu melakukan banyak komputasi yang rumit yang memerlukan waktu lama dan umumnya digunakan dalam riset para ilmuwan untuk memprosesan data perusahaan atau untuk keperluan militer. 4. Ada superkomputer. Komputer yang memimpin di dunia dalam kapasitas proses terutama kecepatan perhitungan. Superkomputer diperkenalkan pada tahun 1960-an, didesain oleh Seymour Cray di Control Data Corporation atau CDC. Pemimpin di pasaran pada tahun 1970-an sampai Cray berhenti untuk membentuk perusahaannya sendiri, Cray Research. Cray Research mengambil pasaran superkomputer dengan desainnya dalam keseluruhannya menjadi pemimpin superkomputer selama 25 tahun dari tahun 1965 sampai 1990. Contohnya IBM Roadrunner. 5. Komponen utama komputer. 1. Hardware. Hardware atau perangkat keras komputer adalah sebuah komponen komputer yang dapat dilihat secara kasat mata dan dapat disentuh secara fisik. Contohnya, monitor, CPU, keyboard, dan lain-lain. Hardware juga dibagi menjadi beberapa jenis seperti input, proses, dan output. Input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data. Proses adalah perintah yang dikerjakan oleh komputer untuk menjalankan data dan pemrosesan data dalam sebuah komputer. Output adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengkomunikasikan hasil pengolahan data sebuah komputer. 2. Software. Soft artinya lunak dan ware artinya perangkat. Software atau perangkat lunak komputer adalah sebuah program aplikasi yang dibuat untuk menjalankan atau mengoperasikan suatu perintah dan mengontrol penggunaan hardware. Sebuah komputer perangkat lunak adalah sebuah aplikasi yang ada di dalam hardware. Jenis software. 1. Sistem operasi, contohnya Windows dan macOS. 2. Aplikasi, contohnya Microsoft Office, Photoshop, Google Chrome, dan lain-lain. 3. Data. Data adalah informasi yang telah diubah supaya bisa dioperasikan dengan komputer. Biasanya informasi tersebut dikonversikan dalam kode binary sebelum menjadi data yang siap diolah. Dunia komputer juga mengenal istilah raw data, artinya data dalam format digital yang paling dasar. Rangkaian satuan ukuran data bisa diurutkan dari yang paling kecil adalah bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte, yottabyte, dan brotobyte. 4. User. User adalah pengguna dalam sebuah jaringan atau termasuk internet, program interaksi, atau disebut surat elektronik yang disebut dengan email. Saat menggunakan suatu layanan, maka pengguna atau user harus memasukkan nama dari pengguna itu atau disebut dengan username. Pada layanan dan perangkat yang terlindungi, maka pengguna juga harus memasukkan kata sandi yang bersifat rahasia atau disebut password. Setelah username dan password dimasukkan dan cocok, maka pengguna atau user dapat menggunakan perangkat atau menggunakan layanan yang disediakan.
Contoh user pada perangkat adalah user pada komputer serta user pada jaringan Wi-Fi tanpa username dan password. Boleh meminta waktunya sebentar, Kak? Ya, boleh. Saya Cahaya Kirani dari mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati, Prodi Akuntansi, memiliki tugas dari aplikasi komputer pemrograman akuntansi untuk mewawancarai wawasan komputer. Seperti apa komputer dan teknologi itu, Kak? Perkembangan komputer dan teknologi saat ini sudah berkembang lebih maju dan memunculkan internet sehingga seluruh manusia bisa menggunakannya. Pernah menggunakan aplikasi apa saja, Kak, dalam komputer ini? Ada aplikasi PowerPoint, VPS Official, Microsoft Word, dan Google Drive. Apakah mengalami kesulitan atau kemudahan dalam operasi komputer, Kak? Dalam komputer ini kemudahan. Apa saja manfaat yang dirasakan dengan bisa mengoperasikan komputer, Kak? Memudahkan penyelesaian tugas dengan baik. Program apa yang paling diminati dan yang paling sulit untuk dipelajarinya, Kak? Dalam peminatan ini PowerPoint dan yang itu Microsoft Excel. Baik, Kak, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Boleh meminta waktunya sebentar, Kak? Boleh. Saya Cahaya Kirani dari mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati, Prodi Akuntansi, memiliki tugas dari mata kuliah aplikasi komputer pemrograman akuntansi untuk mewawancarai wawasan mengenai komputer. Seperti apa komputer dan teknologi itu, Kak, menurut Kakak? Teknologi komputer saat ini sangatlah pesat dan teknologi komputer saat ini menjadi aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Pernah menggunakan aplikasi apa saja dalam komputer, Kak? Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Google Drive. Apakah mengalami kesulitan atau kemudahan dalam aplikasi komputer, Kak? Selagi kita belajar tidak merasa kesulitan. Apa saja manfaat yang dirasakan dengan bisa mengoperasikan komputernya, Kak? Menjadi sarana pemahaman dan tempat menyimpannya dokumen dan memudahkan penyelesaian tugas dengan baik. Program apa yang paling diminati dan paling susah untuk dipelajari? Microsoft Excel. Oke, baik. Makasih waktunya, Kak. Cahaya Kirani dari mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati, Prodi Akuntansi, memiliki tugas dari mata kuliah aplikasi komputer pemrograman akuntansi untuk mewawancarai mengenai wawasan komputer. Seperti apa komputer dan teknologi itu, Kak? Teknologi komputer mengalami perubahan dari generasi ke generasi sehingga teknologi komputer berkembang sangat maju. Dengan adanya internet, manusia bisa menggunakannya. Manusia bisa menguasai teknologi komputer. Pernah menggunakan aplikasi apa saja, Kak, dalam komputer? PowerPoint, Microsoft Word, Google Drive, Photoshop, Firefox, dan Gmail. Apakah mengalami kesulitan atau kemudahan dalam mengoperasikan komputer? Saya belum mendalami dalam Photoshop. Apa saja manfaat yang dirasakan dengan bisa mengoperasikan komputer? Komputer dapat menyimpan data penting dan penunjang pendidikan. Program apa yang paling diminati dan paling susah untuk dipelajari? PowerPoint, Photoshop, saya belum mendalaminya. Boleh meminta waktunya sebentar, Kak? Boleh. Saya Cahaya Kirani dari mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati, Prodi Akuntansi, memiliki tugas dari mata kuliah aplikasi komputer pemrograman akuntansi untuk mewawancarai wawasan mengenai komputer. Seperti apa komputer dan teknologi itu, Kak, menurut Kakak? Teknologi komputer itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari seputar perangkat komputer, baik itu software maupun hardware. Teknologi komputer juga membahas mengenai sistem jaringan dan telekomunikasi, karena komputer merupakan sebuah bidang yang juga sangat penting dalam kehidupan manusia. Pernah menggunakan aplikasi apa saja, Kak, dalam komputer? Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Google Drive, Google Zoom, Microsoft Excel. Apakah mengalami
kesulitan atau kemudahan dalam operasi komputer, Kak? Iya, karena suka error. Apanya tuh yang error? Laptopnya Apa saja manfaat yang dirasakan dengan bisa mengoperasikan komputer, Kak? bisa mengerjakan tugas dengan baik, bisa mengoperasikan dengan baik, dan sebagai alat komunikasi. Boleh meminta waktunya sebentar, Kak? Boleh. Saya Cahya Dewi Kirani dari mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati. Prodi Akuntansi memiliki tugas dari aplikasi komputer pemrograman akuntansi untuk mewawancarai wawasan mengenai komputer. Seperti apa komputer dan teknologi yang Kakak ketahui? Komputer dan teknologi saat ini semakin maju, memudahkan dalam berkomunikasi karena adanya internet. Pernah menggunakan aplikasi apa saja dalam komputer, Kak? Microsoft Word, PowerPoint, dan WPS Office. Apakah mengalami kesulitan atau kemudahan dalam operasi komputer? Sulit dalam operasinya yaitu Microsoft Excel. Apa saja manfaat yang dirasakan dengan bisa mengoperasikan komputer? Mudah dalam mengerjakan tugas dan mudah dalam berkomunikasi. Program apa yang paling diminati dan yang paling susah dipelajari? Microsoft Word dan yang paling sulit Microsoft Excel. Oke, terima kasih ya Kak atas waktunya.